Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih dipertemukan di dalam majelis yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi sepanjang waktalipun insya Allah. Kita juga bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah duduk di majelis ilmu yang keadaan seperti ini sangat didambakan oleh banyak orang-orang yang masih sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dan kita diberi oleh Allah nikmat ini, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri dan bisa menjadikan nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih ngajengaken kitab Jami nggih, insyaallah. Kemarin sudah sampai di hadis yang pertama nggih, tentang hak seorang muslim atas muslim yang lain. Insyaallah masih diingat nggih, ada 6 nggih, ada 6. Kita sudah bahas 3 di antaranya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila mahuna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala idza laqitahu fasalim alaihi. Jikalau panjenengan bertemu dengan muslim yang lain, maka kita berikan salam kepadanya. Wa idza ta'aka fa'ajibhu. Jikalau kita diundang, maka kita datang. Kemarin kita sudah bahas insyaallah undangan apa yang dimaksud. Kemudian wa idzastansohaka fansohlahu. Jikalau kita dimintai nasihat, maka berikan nasihat. Kemudian wa idza atosa fahamidallah fasamithu. Jikalau ada saudara kita wain nggih. Wain nggih, bener nggih, bahasa sini juga wain toh. Kita kemudian orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marid, jikalau saudara kita sakit, fa'udhu. Yang terakhir, wa idza mata, jikalau saudara kita meninggal, maka fattabi'hu, kita mengiringi jenazahnya sampai di liang lahat. Insya Allah kita sudah bahas 1, 2, dan 3 kemarin. Yang ketiga baru sedikit insya Allah. Saya ulang untuk yang ketiga, nggih menika hak muslim atas muslim yang lain ingkang nomor 3 nggih menika fa idzastansohaka fansohlahu. Jikalau ada kaum muslimin meminta nasihat kepada panjenengan, maka hukumnya menjadi wajib buat kita memberikan nasihat. Bapak Ibu sedaya, hukum asal dari memberi nasihat itu sunnah. Sunnah nih, hukum asalnya. Tetapi ketika jenengan diminta untuk memberikan nasihat, menjadi wajib buat jenengan sekemampuan jenengan, sejujur jenengan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jangan sampai justru ketika ada orang minta tolong dalam bentuk nasihat kepada kita, mohon maaf, malah kita jerumuskan kepada yang keliru. Itu sungguh keingkaran yang luar biasa. Adalah wajib buat kita memberikan informasi terbaik. Maka saya contohkan kemarin, seandainya putri saya dilamar, kebetulan yang melamar tetangganya Pak Andri, maka wajiblah saya bertanya kepada Pak Andri, Pak Andri, mohon informasi si fulan tetanggi panjenengan iku kinten-kinten pripun. Maka wajiblah Pak Andri menerangkan apa adanya keadaan tetangganya itu kepada saya. Seolah-olah Pak Andri akan menikahkan putrinya. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, perhatikan. Seolah-olah koyo-koyoto panjenengan hendak menikahkan putrinya panjenengan sendiri. Coba, mungkin nggak kita mendurhakai diri kita sendiri? Nggak mungkin, ya.
Maka bahasanya di sini seolah-olah panjenengan akan menikahkan putri panjenengan sendiri, sehingga kita berharap betul mendapatkan informasi terbaik, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Ini satu di antara 6 sebab seseorang boleh menghibah orang lain. Bahkan hukumnya menjadi wajib di sini, menerangkan apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Oh, Pak Wahid, tetangga saya itu rajin ke masjid, Masya Allah, sekolahnya juga pinter, dia sarjana teknik misalnya, prestasi karirnya bagus, tapi tapi dia suka omong besar misalnya. Maka diterangkan apa adanya, tidak boleh dikurangkan dan dilebihkan. Semuanya harus diterangkan sebagaimana kebutuhan kita. Contoh lain, misalnya saya mau berbisnis, kebetulan yang akan diajak bisnis tetangganya Pak Hartadi misalnya, maka saya datang ke Pak Hartadi, Pak pripun yang bersangkutan, oh dia baik, sholatnya bagus, tapi dalam hal masalah uang dia sukanya berantakan, maka kalau bisa ditimbang-timbang. Nah, hal seperti ini menjadi wajib di dalam agama kita, dan itu satu di antara 6 hak kaum muslimin atas muslim yang lain. Ini bukan persoalan biasa Bapak Ibu sedoyo. Okay. Jadi sekali lagi, yang ketiga adalah wa idastansohaka fansohlahu. Jikalau kaum muslimin yang lain minta pendapat kepada panjenengan, berikan pendapatnya sesuai dengan apa adanya, jangan dikurang dan dilebihkan. Maka Bapak Ibu sedoyo, dapat pahalakah kita? Besar sekali pahalanya panjenengan. Andai panjenengan melakukan itu dengan jujur apa adanya, pahalanya sangat besar. Sebagaimana kebahagiaan orang yang diberikan informasi, maka kebahagiaan itu ada pula di kita. Itulah dikatakan tidaklah kita menjadi muslim kecuali kita saling mencintai, seolah-olah itu kebutuhan kita Bapak Ibu sedoyo. Maka hak yang ketiga ini tolong dicatat, penting sekali, dan khususnya di dalam persoalan pernikahan ini penting Bapak Ibu. Karena ini salah satu solusi yang menjadi jawaban sebagian orang tua yang masih kena subhat begini. Ini orang tua saya juga dulu kena subhat begini. Lah le, nek Mbak Yumu ora kenalan karo cah lenang lak terus arep sing naksir sopo. Pernah dengar seperti itu? Saya dulu seperti itu. Saya kebetulan saudara perempuannya 6 orang, Pak. Bapak saya kepala sekolah, ibu saya ibu rumah tangga, anaknya 9, 6 diantaranya adalah perempuan. Maka ibu saya waktu itu dengan pengetahuan agama yang serba terbatas, dia mengatakan kalau ada yang ngapel, saya kan komplain, saya adiknya, adik laki-lakinya komplain, lah kok diapeli bu, gitu. Maka ibu jawabannya begini, lah terus nih orang itu diapeli, orang itu ditekoni, lah terus leh kenal karo wong lanang ki kepiar mbojo karo sopo. Itu seperti itu. Pernah jenengan merasakan seperti itu enggak? Pernah dengar seperti itu enggak? Itu terjadi di keluarga saya Bapak Ibu sedoyo. Karena waktu itu saya juga belum tahu tentang ilmu seperti ini, susah. Yang benar adalah ta'aruf. Orang bertanya kepada orang yang dikenal. Maka wajiblah orang yang dikenal menerangkan apa adanya. Ini pentingnya kita mengetahui hak ini. Ketika kita diminta yang tadinya hukumnya sunnah memberikan informasi, menjadi wajib buat kita dan berpahala besar atasnya, Masya Allah. Dan ini pernah terjadi ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, salah seorang sahabiat. Kalau sahabat itu laki-laki, sahabiat berarti perempuan. Kemudian dia ditinggal meninggal oleh suaminya. Datanglah 2 orang setelah masa iddah lewat, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Dengar ya, Muawiyah orang hebat ya, Abu Jaham orang hebat. Datang kepada Fatimah binti Qais melamar. Maka Fatimah binti Qais datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku didatangi Muawiyah dan Abu Jaham hendak melamarku. Apa jawaban Rasulullah? Ingat Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan bahwa kita memberikan jujur apa adanya. Muawiyah itu sahabat yang mulia, sekretarisnya Rasulullah, yang ketika mendengar tentang hadis niat beliau pingsan saking lembut hatinya. Demikian juga Abu Jaham, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika ditanya oleh Fatimah binti Qais tentang hal pernikahan, maka Rasulullah menjawab apa adanya. Wahai Fatimah binti Qais, adapun Muawiyah itu miskin, sangat miskin. Kemudian adapun Abu Jaham terkenal orang yang suka memukul istrinya. Maka nikailah ingkahu Usamah,
nikailah Usamah. Usamah kiyo bukan orang kaya juga, orang biasa sebenarnya Usamah. Ketahuilah keturunan Usamah dan Fatimah binti Qais ini jadi orang-orang hebat, mengikuti apa yang Rasulullah sarankan itu luar biasa. Garis tebalnya apa? Bahwa Rasulullah menerangkan keadaan sahabatnya apa adanya. Maksudnya Muawiyah ki miskin juga diterangkan, miskin kondisinya seperti ini, dia kondisinya seperti ini. Apapun Abu Jaham, dia sering memukul istrinya, diterangkan apa adanya. Sehingga Fatimah binti Qais bisa mendapatkan informasi terbaik, sehingga ketika memutuskan untuk menikah mendapatkan yang terbaik. Ini penting Bapak Ibu nggih. Nah, makanya sekali lagi hak yang ketiga ini tolong digaris tebal, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah andai kita ditakdir menjadi orang yang ditanyai dan kita bisa memberikan informasi terbaik, insya Allah berbuah sorga Bapak Ibu sedoyo. Nah, ini yang harus kita pegangi betul. Itu adalah hak yang ketiga. Adapun hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasyamithu. Jikalau di dekat kita kaum muslimin kemudian kemudian dia berucap alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Bapak Ibu sedoyo, untuk hak yang keempat ini saya tunda dulu karena ada pembahasan hadis yang panjang. Nanti di hadis belakang ada tentang khusus pembahasan tentang ini, maka saya tunda dulu. Okay. Kita masuk ke hak yang kelima. Gini menika, wa idza marid fa'udhu. Jikalau kaum muslimin sakit fa'udhu, maka jenguklah. Pertanyaannya Bapak Ibu sedoyo, apa sih hukumnya menjenguk kaum muslimin yang sakit? Hukumnya adalah fardu kifayah. Itu artinya jangan sampai ada kaum muslimin yang sakit kok wong sak kampung kaum muslimin ra ono sing teko siji-siji, maka dosa semuanya itu kalau terjadi. Pastikan salah satu, salah dua, salah tiga, syukur oke yang mendatangi si sakit itu. Bapak Ibu sedoyo, saya sedikit cerita sebuah kisah yang terjadi pada diri saya sendiri. Nanti saya kaitkan dengan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menjenguk. Anak yang saya ajak itu Fatimah itu Bapak Ibu sedoyo. Saya pernah cerita sedikit ke jenengan. Dulu di Sarjito itu 17 hari koma. Saat itu saya tidak punya BPJS, saya lagi proses hijrah, tidak punya cukup uang. Sebagian aset-aset sudah saya jual untuk keperluan terkait dengan proses hijrah saya. Saya lagi proses pindah rumah. Allah berikan ujian dengan anak saya Fatimah itu masuk rumah sakit kena sepsis, 17 hari itu koma. Saya orang Cilacap Bapak Ibu sedoyo. Saya tidak punya keluarga di sini. Saya pun nggak pengumuman kepada teman-teman apa yang terjadi. Masya Allah Bapak Ibu sedoyo, sungguh yang namanya dijenguk itu sebuah kebahagiaan. Dijenguk sebuah kebahagiaan. Jadi kan perlu pahami, menjenguk di dalam syariat Islam itu bukan hanya datang kepada orang yang kita jenguk kemudian kita berikan kebahagiaan atasnya, tetapi kita menggantikan apa-apa yang biasa dikerjakan oleh yang bersangkutan. Contoh, yang sakit ibunya, anaknya di rumah 4, yang biasa masak ibunya, maka yang namanya menjenguk menurut syariat Islam adalah menggantikan peran ibunya, itu termasuk di dalamnya. Artinya jenengan bagaimana mengcover apa yang menjadi kebiasaan dia. Oh, biasanya dia sing masak, kita kasih yang di rumah nih, anak-anaknya yang ditinggal. Itu definisi menjenguk. Bukan hanya kita datang kemudian kita kasih oleh-oleh saja cukup. Itu kurang cukup menurut ilmu syariat. Bayangkan Bapak Ibu sedoyo, istri saya tuh sesar, dan belum pernah punya anak sebelumnya sesar. Itu harus sesar, sudah biayanya banyak sesar, waktu itu sekitar 12 jutaan. Saya masih ingat betul, saya waktu proses hijrah itu pegang uang tidak lebih dari 5 juta. Sementara di rumah sakit harus segitu banyaknya yang dikeluarkan. Masuk ruang NICU itu, jangan tahu ruang NICU, mungkin sebagian jangan pernah lihat yang ditempel mana-mana itu. Di situ isinya orang bermasalah semua, ada yang jantungnya bocor aja, macem-macem. Kadang-kadang satu hari itu biayanya hampir 5 juta. 4,3, 4,7 gitu. Kebayang nggak kalau itu berbulan-bulan? Itu Masya Allah Bapak Ibu sedoyo.
betapa pentingnya persatuan kaum muslimin untuk menolong yang sedemikian. Saya termasuk yang merasakan itu. Pokoknya panjang ceritanya. Masya Allah. Sampai Allah takdirkan akhirnya bisa pulang dengan memaksa pulangnya. Karena sesungguhnya kalau menurut aturan rumah sakit belum boleh pulang, masih harus 1 bulan lebih lagi. Tapi saya pikir kalau bertahan di sana terus dari mana kondisi keuangannya. Waktu itu lagi kita proses hijrah. Maka kemudian kita pulang dengan kondisi yang harus bolak-balik ke rumah sakit. Alhamdulillah, atas izin Allah, yang diprediksi oleh medis, kalaupun tumbuh akan menjadi anak yang kurang dalam tanda kutip idiot. Tapi alhamdulillah yang terjadi sebaliknya. Fatimah jenengan bisa lihat anaknya ya. Itu sekarang umur 4 tahun lebih, alhamdulillah Allah takdirkan sudah Al-Qur'an. Yang ini saya sampaikan kepada panjenengan bahwa saling tolong ketika ada orang sakit kaum muslimin itu penting banget. Menggambarkannya saya udah sangat sulit karena sedemikiannya. Orang habis sesar harus naik turun ke lantai 2. Itu Masya Allah, Masya Allah. Dan waktu itu ada yang baik sekali di Sarjito itu ada program kadang-kadang Jumat Berkah itu yang orang-orang bawa makanan untuk orang-orang yang di rumah sakit itu, itu bermanfaat sekali, Masya Allah. Jadi sekali lagi, di antara hak kaum muslimin atas muslimin yang lain adalah menjenguknya. Nah, Bapak Ibu Stoyo, para sahabat itu memandang persoalan menjenguk orang sakit itu pada posisi yang tinggi. Ingat, para sahabat meletakkan persoalan menjenguk orang sakit itu pada posisi yang tinggi, maksudnya ibadah yang agung. Maka saya berikan catatan kepada panjenengan. Saya sampaikan 4 hadis terkait dengan keutamaan menjenguk orang sakit. Saya katakan keutamaan, belum cerita tentang pahalanya. Kata Rasulullah, ammarona bi iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Awal hadis ini adalah tentang kisah Rasulullah berpesan 7 hal dan melarang 7 hal. 7 hal yang dipesankan, yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Berarti dari 7 ini menempatkan menjenguk orang sakit menjadi hal yang sangat utama, menjadi poin pertama di antara poin-poin yang lain. Tidak saya bahas malam hari ini, terlalu panjang tentu saja. Kemudian hadis Abu Musa Al-Asy'ari, 3 hal yang dipesankan Rasulullah kepada kita, di antaranya adalah at'imul ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar, wa'udul marid, yang kedua yaitu menjenguk orang sakit. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, udul marid diletakkan di hak yang pertama. Kemudian hadis Abu Hurairah, salah satun kullahu nahakun ala kulli muslim, 3 hal yang menjadi hak kaum muslimin atas muslim yang lain. Di dalam hadis ini dikatakan yang pertama juga iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Nah, kalau hadis yang semisal kok diulang-ulang, hadis ini tadi semisal tentang iyadatul marid, 7 hal yang dipesankan. Yang pertama jenguk orang sakit, 3 hal yang dipesankan. Yang pertama jenguk orang sakit, dan ini berulang. Itu artinya Bapak Ibu Sedoyo, hal ini adalah ibadah besar. Sekali lagi, kalau ada hadis yang berulang-ulang dengan pernyataan yang sama, artinya yang disebut berulang itu adalah ibadah besar. Dan iyadatul marid atau menjenguk orang sakit itu berulang oleh Rasulullah, diulang-ulang dalam banyak kesempatan. Al-A'mash berkata, kuna naq'udu fil majlisi, dulu kami kalau habis duduk-duduk seperti ini, kemudian faida, jika kita kehilangan saudara kita selama 3 hari berturut-turut, contoh biasa jamaah kok boten jamaah, kok nganti 3 hari berturut-turut, maka orang yang menjadi teman-temannya ini dia akan mencarinya, menanyakan informasinya, mengapa, kena apa, di mana, ada keperluan apa. Kalau ternyata kok sakit, maka beramai-ramai teman-temannya ini datang untuk menjenguknya. Ini kebiasaan para sahabat. Maka panjenengan yang sudah menjadi jamaah seperti ini, kalau sampai ada satu yang nggak datang, tanyakan mengapa, kena apa, di mana, apakah sakit. Kalau sakit, rame-rame menjenguknya. Ini perbuatan agung Bapak Ibu Sedoyo.
bukan perbuatan yang kecil. Ini catatan tambahan ya. Saya memberikan catatan tambahan dari kitab yang sudah ada. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, Bapak Ibu sedaya, pertanyaan ini jenengan ingat-ingat dan mudah-mudahan Allah takdirkan panjenengan termasuk diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya. Rasulullah bertanya, man ashaba minkumul yaum shaiman, sapa sing dina iki puasa? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Berkata Abu Bakar, saya. Kemudian Rasul bertanya lagi, qala faman tabi'a minkumul janazah, siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar berkata lagi, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, faman atau ama minkumul yawma miskina, siapa yang hari ini sudah kasih makan orang miskin? Faqala Abu Bakrin ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masih bertanya lagi, faman ada minkumul yawma marid, siapa di antara panjenengan yang hari ini sudah datang ke orang yang sakit? Qala Abu Bakrin radhiyallahu ana, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fimri'in, jikalau terkumpul ciri-ciri yang 4 tadi, fimri'in, di dalam diri seseorang, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang hari ini puasa? Saya. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya. Siapa yang hari ini datang orang sakit? Saya. Maka Rasul mengatakan, jikalau ciri-ciri itu berkumpul dalam diri seseorang, pastilah dia akan masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan ada kejadian seperti itu, mudah-mudahan Pak. Jenengan dalam satu hari kok jenengan pas datang ke orang sakit, jenengan mengiringi jenazah, kemudian jenengan kasih makan orang yang miskin, kemudian jenengan pas dilalui pas puasa. Kalau itu berkumpul pada jenengan dalam satu hari, jenengan dipastikan orang yang menjadi penghuni surga. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Saya dengar hadis ini itu merinding gitu. Andai kita dalam satu bulan bisa melaksanakan ini sekali-sekali aja, mungkin nggak itu? Mungkin kan? Pas dino Senin, kebetulan ada yang meninggal, kita kebetulan ngasih bukaan kepada orang yang puasa, kemudian kita juga datangi orang yang sakit. Mungkin itu, mudah-mudahan setelah tahu hadis ini bercita-citalah, mudah-mudahan ada suatu masa di mana kita bisa melakukan itu, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, faedah. Sekarang bicara tentang faedah menjenguk orang sakit. Yang pertama, mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini waktunya kebetulan mepet, nggak saya sebutkan hadisnya. Ada sekitar 6 hadis keutamaan pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Nah, ini jenengan bisa buka-buka nih, tambahan untuk di rumah. Di sini ditulis ada 6 hadis sebenarnya. Tentu saja tidak bisa saya bacakan seluruhnya karena waktunya terbatas. Kemudian menjadi orang yang bersyukur, Bapak Ibu sedaya. Kata para ulama, mahkota yang dipakai oleh setiap orang yang orang itu tidak sadar bahwa yang bersangkutan menggunakan mahkota, kemudian dia baru sadar mahkota itu dipakai, kecuali ketika mahkota itu hilang, adalah sehat maksudnya. Kita kan sehat setiap hari. Mahkota yang kita pakai tiap hari yaitu sehat. Yang akan kelihatan mahkota itu jikalau kita sakit, sehat itu sendiri. Kita tuh nggak ngerasa bahwa kita tuh pakai mahkota tiap hari. Bayangkan kalau kita nggak sehat, nggak bisa ke masjid, nggak bisa berbuat ini, nggak bisa beramal ini, beramal itu, ketahuilah itu adalah mahkota yang agung. Maka Rasulullah ingatkan kepada kita, nikmatani magbunun, 2 nikmat yang selalu menipu, fihima katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Saya katakan waktu luang juga sering menipu, iya Bapak Ibu sedaya. Saya sedih banget terus terang mendengar ada orang waktu luangnya digunakan untuk menjemput kematian dengan apa yang dia senangi di sebuah lapangan. Terjadi 130 orang meninggal.
Di mana itu? Kanjuruhan. Punya longgar waktu, memenuhi kesenangannya, masya Allah. Ya nggak masalah tentu saja itu, gitu. Tetapi betapa ketika itu terjadi kemudian diambil nyawanya, la ilaha illallah. Saya bersedih Bapak Ibu Sedoyo mendengar seperti itu. Kok bisa gitu dalam satu waktu sekian banyak orang? Orang nggak longgar boro-boro nyempotin kayak gitu, ya nggak? Ini berarti kan orang yang longgar, gitu. Makanya sekali lagi, gitu. Nikmatani magbunun, kata Rasulullah, dua nikmat yang selalu saja kalau orang diberi dua nikmat ini selalu tertipu, yaitu as-sihatu wal faro, yaitu sehat dan waktu luang. Nek lagi loro nembe kelingan, ya Allah wingi pas sehat kok aku ora mangkat yang masjid yo, kenapa enggak saya sujud di masjid yo? Itu ketika sakit tuh, ketika sehat lagi lupa lagi, tertipu lagi, luang waktu lagi, nyantek nanti berangkat duhur nanti urung komat. Bayangkan begitu banyak orang yang sempit waktunya ingin berangkat sholat, susahnya luar biasa. Jenengan tanyakan kepada orang-orang yang sibuk, teman-teman yang kerja di offshore, di Australia, di mana-mana, mereka mengatakan, ya Allah Mas Wahid, saya sungguh menghargai waktu karena sepanjang saya hidup dikejar-kejar dan dipepet-pepet pekerjaan, susah melaksanakan ibadah. Kalau jenengan punya waktu longgar, masya Allah. Tetapi Rasulullah juga ingatkan, nikmatani magbunun, inilah dua nikmat yang selalu saja menipu kita manusia, yaitu as-sihatu wal faru, sehat dan waktu luang. Maka dengan kita menjenguk orang sakit, kita dapat dua-duanya ini, pahala dapat, ingatan untuk bersyukur juga dapat, terhindar dari ketertipuan tadi maksudnya. Kan kita lihat meskipun kita tidak sakit. Maka para ulama menyebutkan, andai kita seorang muslim sempatkan dalam satu bulan minimal sekali datang ke rumah sakit, minimal sekali jenguk orang sakit, agar kita ingat akhirat. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo, itu faedah bagi yang menjenguk. Kemudian faedah bagi yang sakit, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, musibah yang membuat kita ingat kepada Allah Bapak Ibu Sedoyo itu lebih baik dibandingkan nikmat yang membuat kita lupa kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Sedoyo, musibah, sakitkah, kekurangankah, kekurangan ekonomikah, kebangkrutankah yang membuat kita menjadi ingat kepada Allah, itu lebih baik dibandingkan nikmat, sehat, berkelebihan tetapi membuat kita jauh dari Allah. Ini yang mengatakan ulama besar Bapak Ibu Sedoyo. Artinya Pak, kejadian yang sering ternyata memang kelonggaran itu melalaikan kita Bapak Ibu Sedoyo. Coba jenengan sakit, ya Allah nyuwun sehat, ya Allah, ya Allah saya bangkrut, ya Allah tolong solusi. Ketika longgar kira-kira begitu enggak? Enggak. Ketika longgar Bapak Ibu Sedoyo, enggak. Dan ini terjadi sama Fir'aun, terjadi sama orang-orang Korun. Dia longgar, maka dia far'anah, dia berbuat kezaliman, na'udzubillah. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, ini dicatat penting. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, laula mihanu dunya wa masaibuha, jika bukan karena musibah dan penyakit yang menimpa manusia Bapak Ibu Sedoyo, la asobal abda min adwa, maka manusia akan mendapati dirinya mendapatkan 4 penyakit. Seseorang yang nggak pernah sakit, usahanya lancar terus, nggak kena musibah-musibah, longgar terus hidupnya, akan didatangkan kepada 4 penyakit. 1, al-kibr, kesombongan. Kesombongan nggak kerasa nanti kita. Yang kedua, al-ujub, merasa diri hebat, bahwa keberhasilan bisa-bisanya saya kok, saya profesor, saya pendidikannya tinggi, saya orang hebat, pantas dapat itu. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah far'anah. Far'anah itu berbuat zalim ke orang lain. Orang kalau longgar, kalau kuat, kalau berkuasa, gampang berbuat buruk ke orang lain. Terjadi dengan Fir'aun, terjadi dengan orang-orang hebat. Kita lihat sejarah, orang-orang yang berbuat buruk itu justru orang-orang yang hebat. Kemudian qaswatul qalbi, dia akan dihinggapi penyakit hati yang keras, angel diomongi, boro-boro gelem sinau. Siapa dia? Qaswatul qalbi, susah menerima informasi. Karena Pak, gak pernah kena musibah, gak pernah susah, badannya sehat terus. Hati-hati Bapak Ibu Sedoyo.
Maka kemudian dikatakan mahuwa sababu halakihi ajilan wajilan. Padahal jikalau orang terhinggapi 4 hal ini, maka sesungguhnya kerusakan di dalam dirinya, kehinaan di dalamnya itu cepat atau lambat pasti terjadi. Coba bayangkan, jenderal bintang 2 loh Pak, kuat sekali, gini membunuh anak buahnya, la ilaha illallah. Kalau dia nggak berkuasa mana mungkin seperti itu, gampang, la ilaha illallah. Sekarang dihinakan dengan kondisinya, naudzubillah. Maka kemudian famin rahmati, dan diantara rahmat arhamur rahimin, dia Allah yang maha pengasih maha penyayang, adalah sekali-kali kita diberikan obat dengan musibah dan sakit. Bapak Ibu Sedoyo, maka sakit itu menjadi obat bagi penyakit yang 4 itu, yang jauh lebih membahayakan jikalau ada di dalam diri kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Sedoyo, kalau jenengan sekarang sedang dikasih sakit, bersyukurlah, karena sesungguhnya itu bagian dari rahmat Allah untuk kita, sebagai obat yang menjadi imun bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita, bagi mental kita. Masya Allah. Adalah fakta Bapak Ibu Sedoyo, jika seseorang ditimpa penyakit, maka dia tidak lagi bisa sombong, ya enggak? Iya, namanya orang sakit, gimana mau sombong, bagaimana? Adalah fakta bahwa orang yang bertubuh sehat berpotensi dia sombong, berharta banyak berpotensi dia sombong, berjabatan tinggi berpotensi dia sombong. Tapi kalau dibalik kondisinya, dia tidak sehat, dia hartanya tidak banyak, jabatannya nggak tinggi, yang mau disombongin apanya? Pertama mungkin kepok seorang sombong, ini suwe-suwe dari orang sombong tenan. Sangat dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, sakit itu adalah bentuk rahmatnya Allah untuk kita. Musibah bisa jadi juga bentuk rahmatnya Allah untuk kita. Sekali-kali Allah berikan itu kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan. Kemudian faedah untuk kedua belah pihak, baik si sakit maupun yang menjenguk, adalah dalil dari Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tuhabbu. Tidak akan beriman seseorang kecuali saling mencintai di antara kaum muslimin. Awala adulukum ala syai'in. Adakah kau ingin kuberitahukan tentang sesuatu? Idza fa'altumuhu, jikalau engkau mengamalkan itu, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, berikan salam di antara kalian. Maksudnya Bapak Ibu Sedoyo, nek mung salam assalamualaikum, assalamualaikum saja bisa membuat orang saling mencintai, apalagi datang ke orang sakit, apalagi menjenguknya, apalagi membantunya, apalagi ngurus yang ditinggal di rumahnya. Itu jauh akan lebih saling mencintai di antara kaum muslimin, Bapak Ibu Sedoyo. Nah, ini digaris tebali bagian ini, karena ini adalah faedah untuk si sakit dan faedah untuk yang menjenguk. Kalau diturunkan hadisnya Bapak Ibu Sedoyo, sesungguhnya paling banyak mendapatkan faedah justru yang menjenguk sebenarnya. Hadisnya banyak sekali, waktunya sangat terbatas, jadi saya ambil poin-poinnya saja. Kemudian terakhir, hadis qudsi, yabna Adam, wahai manusia, wahai Bani Adam, maritu falam ta'udni. Kata Allah, saya sakit, kok panjenengan gak jenguk saya? Kata Allah. Ini Allah berfirman, yabna Adam, maritu falam ta'udni. Saya sakit, kenapa engkau gak jenguk saya? Yang bicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka? Bagaimana saya menjengukmu? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Rabb semesta alam. Benar kan kita bertanya seperti itu? Piye saya tuh menjenguk panjenengan ya Gusti Allah? Wong panjenengan tuh Rabb semesta alam. Lah piye carane saya menjenguk panjenengan? Maka kemudian qala amma alimta, apakah kau tidak tahu anna abdi fulanan marid? Apakah engkau tidak tahu si fulan itu sedang sakit? Falam ta'udhu, kenapa kau tidak datangi dia? Ama alimta, apa kau tidak tahu annaka lau uttahu, jikalau engkau menjenguk dia, kata Allah, apakah engkau tidak tahu jikalau kau jenguk temanmu yang sakit itu, lawajadtani indahu, kata Allah, sesungguhnya engkau akan bertemu denganku
di sisinya. Bapak Ibu sedaya, kenapa orang sakit kebetulan orangnya soleh, orangnya kemudian terenyuh, kemudian dia bersabar, hilang kesombongan, maka Allah bersama dia. Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalat, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kemudian sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar. Artinya ketika jenengan datang kepada orang yang sakit, orang yang akhirnya nggak sombong karena kesakitannya, dia gimana lagi mau sombong bagaimana, kemudian dia bersabar, maka sesungguhnya Allah ma'iyah khosoh, Allah bersama dia secara khusus. Maka ketika kita datang ke sana, sesungguhnya kita menemui Allah karena Allah berada di sisinya. Sampai sini jangan dipahami Bapak Ibu sedaya. Maka pastikan jikalau ada kaum muslimin sakit, kaum muslimin kena musibah, susah, kekurangan, jenengan datang Pak ke sana. Datang karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang begitu kondisinya. Sekali dipahami Bapak Ibu sedaya. Nah, maka Bapak Ibu sedaya mudah-mudahan yang sedikit ini, karena waktu serba terbatas, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada pertanyaan nanti jangan bisa WA ke Pak Andri, nanti insya Allah saya kasih waktu untuk khusus membahas tentang pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, memang sekarang jeda antara Isya dan Maghrib pendek, jadi waktunya hanya sekitar plus minus nggak sampai 40 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik sehingga kita menjadikan setiap ilmu menjadi amal. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken ke Pak Andri monggo.